Diriku seakan duduk di atas bara api yang berkejar. Puncak kesedihan yang kualami, berbagai penderitaan lahir batin telah menimpa diriku, silih berganti, tiada henti-hentinya. Aku masih ingat samar-samar. Pada waktu itu, awal bulan Februari, selesai sembahyang subuh, dengan mata yang masih merah karena semalam suntuk tiada tidur, aku bertanya kepadanya, kepada yang maha pengasih dan penyayang, siapa gerangan dan di manakah ayahku? Ya Allah. Sedari kecil hingga dewasa, tak pernah aku mengenal ayah. Bila ku bertanya pada ibuku, dia menangis terseduh-seduh, tiada berkata, dia membisu. Sungguh ku tak mengerti semua ini. Apakah kiranya yang telah terjadi? Ku mohon petunjukmu, ya Allah Tuhanku. Di manakah gerangan kini ayahku? Selama aku belum berjumpa dengan ayahku yang tercinta, hidupku tiada akan bahagia, merasa malu serta terhina karena dikatakan anak janda. Sungguh ku tak mengerti semua ini. Apakah kiranya yang telah terjadi? Ku mohon petunjukmu, ya Allah Tuhanku. Di manakah gerangan kini ayahku? Selama aku belum berjumpa dengan ayahku yang tercinta, hidupku tiada akan bahagia, merasa malu serta terhina karena dikatakan anak janda. Akhirnya, alhamdulillah, Tuhan memberikan jawaban melalui bibir ibuku yang gemetar di pagi buta itu. Beliau mengatakan, Anakku, anakku, ayahmu masih hidup, anakku. Sejak 5 hari yang lalu telah berada di rumah sakit. Ayahmu menderita sakit jantung, anak. Selanjutnya, ibu mengatakan, Anakku, ayahmu adalah seorang penghuni rumah penjara, penghuni lembaga pemasyarakatan. Dengan dikawal polisi,
ayahmu memasuki rumah sakit. Sakit jantung yang terlampau parah untuk diobati, nak. Di samping itu, derita yang pertama belum jua berakhir. Kekasihku, Ridwan. Waktu itu, 1 tahun sudah berada di Jakarta. Seorang pemuda harapan masa depanku, juga masa depan keluargaku. Seorang calon sarjana teknik yang sudah diambang pintu keberhasilan, masih terngiang-ngiang di telingaku malam menjelang keberangkatannya ke Jakarta. Dia membisikkan kata-kata mutiara di telingaku. Anakku sayang, nantikanlah kedatanganku. Aku akan kembali dengan kelengkapan gelar insinyurku. Untukmu seorang, sayangku. Tetapi semenjak keberangkatannya sampai 1 tahun lewat masa itu, tiada selembar kertas pun terkirimkan ke Surabaya. Hatiku mulai dirayapi kebimbangan, kerinduan yang tak tertahankan. Oh, Ridwan. Semenjak kepergianmu, setahun yang telah lalu, hati terasa sunyi, hampa tak berarti. Tiap saat ku nantikan surat darimu, oh sayang, namun yang ku harapkan tiada kunjung datang. Surat pun yang engkau kirimkan, tak tahan rasanya aku bila demikian. Tiap saat ku nantikan surat darimu, oh sayang, namun yang ku harapkan tiada kunjung datang. Surat pun yang engkau kirimkan, tak tahan rasanya aku bila demikian. Tiap saat ku nantikan
Tersentak aku, dan lamunanku terputus sampai di situ. Setelah ku dengar suara ketukan pintu. An, Ana, coba keluar sebentar, nak. Ada tamu tuh. Ya, tamu temanmu. Ternyata ibu. Kurapikan rambutku dan ku hapus air mataku. Ku poleskan bedak ke mukaku agar agak segar, dan gerendel pintu ku buka. Ada tamu, temanmu sekantor. Oh ya? Siapa tuh? Si janda yang cantik itu siapa ya? Ya itu Neti, Bu. Ya. Ceng Neti. Coba kau temui sebentar, Ana. Iya. Ibu mau ke Bu Hamid ya. Oh begitu. Itu tetangga sebelah. Ibu mau bayar cicilan dulu ya. Ibu baik. Pergi ya. Iya baik, Bu. Di depan pintu tengah, kulemparkan pandanganku ke kursi tamu. Kulihat Neti di sana, duduk bertumpang kaki, membolak-balik majalah tanpa memperhatikan kedatanganku. Cantik sekali dia kelihatannya, dengan blus merah jambu dan rok warna kaki membungkus kulit yang kuning langsat. Serasi sekali. Tetapi begitu dia tahu bahwa aku datang, langsung dia berdiri dari kursinya. Tanganku digamitnya, diajaknya aku duduk satu kursi, dan tangannya meraih dan langsung membuka hantasnya. Kemudian dikeluarkan 2 lembar amplop yang bertuliskan kata undangan. Sebelum sempat bibirku bertanya, dia telah mendahului menerangkan dengan bibirnya yang gemetar. Begini, Ana, kau kemarin tidak masuk kerja kan sampai hari ini juga? Ku terima surat undangan ini kemarin pagi jam 10 di kantor kita. Ku harapkan kau tidak. Tiada sabar aku menanti akhir kata-katanya. Amplop ku buka, dan isinya, ya ampun, menikah Insinyur Ridwan dan Hamidah, Surabaya, Jakarta. Bagaikan disambar petir perasaanku waktu itu. Langsung aku menghambur masuk kamar. Ku kunci rapat-rapat, ku banting diriku di atas tempat tidur. Undangan yang ada di genggamanku, ku lumatkan, ku remas-remas sebagai kompensasi perasaanku. Setahun kini berlalu, kau pergi tanpa berita, namun ku tetap menanti manakala kau kembali. Bahkan kenangan darimu abadi di dalam hati, sebagai tanda kasih manakala kau kembali.
Hatiku berkata, hanya sampai di sinikah kesetiaan murid? Mana janji-janji yang telah kau ucapkan? Tiada kusangka, begini akhirnya. Pengorbananku, ketekunanku dalam penantian, akhirnya kau nodai tanpa belas kasihan, Rit. Kiranya ku telah salah menduga, yang ku sangka madu adalah bisa kasih yang ku puja sepenuh jiwa. Ternyata hatinya bercabang dua, bercabang dua. Selagi nafasku belum berhenti, luka di hatiku takkan terobati. Selagi nafasku belum berhenti, luka di hatiku takkan terobati. Semakin hari dia bertambah pedih, kiranya ku telah salah menduga, yang ku sangka madu adalah bisa, adalah bisa. Selagi nafasku belum berhenti, luka di hatiku takkan terobati. Selagi nafasku belum berhenti, luka di hatiku takkan terobati. Semakin hari dia bertambah pedih, kiranya ku telah salah menduga, yang ku sangka madu adalah bisa, adalah bisa. Sementara itu, hari-hari berjalan terus. Akhirnya apa yang harus terjadi, terjadilah. Aku menjadi Nyonya Hasan, nyonya kepala kantorku yang hampir setengah abad usianya itu. Aku masih ingat sewaktu ibu menerima lamaran Om Hasan terhadap diriku. Ya, baiklah nak Hasan. Iya, Bu. Ibu terima pinanganmu, nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Masalah Ana adalah masalah ibu. Dan dia tiada keberatan. Terima kasih sekali lagi keucapan, Bu. Iya, ya. Dan kami berharap, Bu, pernikahan ini segera dilaksanakan dengan baik-baik, Bu. Oh. Karena besok sore, Bu, saya harus segera berangkat ke Singapura urusan bisnis, Bu. Sekaligus berbulan madu, Bu. Oh.
Begini Nak Hasan. Iya ya Bu. Bagaimana kalau besok pagi jam 10 saja? Jam 10 pagi Bu? Ya. Begitu lebih baik Bu. Ya. Kemudian peristiwa pernikahan itu terjadilah, dan aku bagaikan kerbau dicocok hidung, menurut dengan perasaan hambar, sekedar menuruti ayah dan ibu. Sore harinya terjadilah perselisihan kecil antara kami. Ana? Ya? Kau harus ikut aku ke Singapura ya Ana? Kenapa Mas? Ikut aku ke Singapura. Detik ini juga. Harus, Ana. Mas, mana aku bisa meninggalkan ayah dalam keadaan sakit begini, Mas Hasan, kalau hanya untuk sekedar berbulan madu di sana? Oh, maaf, Mas. Tidak bisa saya meninggalkan ayah, Mas. Ayah. Begini, Nak Hasan. Nak Hasan? Iya, Bu. Benar. Sebaiknya Ana tidak usah ikut ke Singapura, karena ibu tiada teman di rumah, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ya? Bu? Ya? Dalam hal ini sudah saya pikirkan semua, Bu. Ya? Untuk penunggu rumah, Bu. Nanti ku carikan pembantu, Bu. Dan Yang penting bukan rumah yang harus ditunggu, Mas. Tapi aku harus berbakti kepada ayahku, Mas. Oh, maaf, Mas Hasan. Sekali tidak, aku tetap tidak bisa, Mas. apa, Ana? Kau bilang tidak bisa? Tidak, Mas. Baik. Tapi yang jelas, Ana, sejak tadi pagi kau telah jadi istriku. Ingat, Ana. Perselisihan itu telah seminggu berlalu, dan kini dalam keadaan yang hening begini, hatiku bagai diiris sembilu. Seminggu sudah Hasan berada di Singapura. Masih harus seminggu lagi baru akan selesai urusannya. Ibu sejak sore tadi menengok ayah ke rumah sakit. Neti sejak pernikahanku dengan Hasan sampai sekarang cuti dari kantornya, pergi ke Bandung urusan keluarga. Dan kini aku sendiri. Ya? Oh, kau Rit? Iya, An. Ya, aku datang. Aku datang akan mengucapkan selamat kepadamu, An. Kau kejam sekali, Rit. Kejam. Maaf, An. Pada hari perkawinan ini, aku terpaksa tak dapat datang. Dan maafkan aku, An. Menjelang perkawinanmu, aku tiada dapat datang, karena tak sanggup menahan remuk hatiku di dalam. Sungguh sangat menyesakkan, cobalah engkau bayangkan.
tetap ku cinta padamu. Walau kau tak di sisiku, tetap ku cinta padamu. Doa tulus ikhlas mesra ku pohonkan pada yang kuasa. Semoga kau bahagia. Sisiku, tetap ku cinta padamu. Walau kau tak di sisiku, tetap ku cinta padamu. Doa tulus ikhlas mesra ku pohonkan pada yang kuasa. Semoga kau bahagia. Tidak usah kau berdoa bahagia. Bahagia kalau diriku telah terkubur. Kau telah mendahului kawin. Kau kejam, Rit. Aku terima undanganmu. Undangan? Iya. Ana. Kenapa? Ana. Ya. Dengarkan kataku. Kenapa? Kapan? Kapan aku kawin? Kapan? Ana, demi kehormatan kita dan demi Tuhan aku tegaskan, selamanya belum pernah aku menikah. Kabar bohong. Tiada terpikir sebelumnya olehku bahwa pertengkaranku dengan Ana 2 hari yang lalu sempat membuatku mengurung diri dalam kamarku yang pengap ini. Ku sesali diriku. Selang 1 jam setelah perselisihanku dengannya, ku terima suratnya yang mengatakan, maafkanlah kasih yang tercinta, apabila ada kesalahan selama kita hidup bersama-sama membuai asmara di taman jiwa.
mengingkari janji. Manusia hanyalah dapat menyusun suatu rencana, tapi Tuhanlah yang menentukannya. Sebagai balasan, suratku kukirimkan kepadanya berupa rangkaian syair-syair yang kutulis dengan tangan yang gemetar menahan rasa cinta kepada kekasih yang telah direnggut insan dengan paksa. Kuperingatkan dia melalui syairku sebagai berikut. Wahai sayangku, candra mataku, jangan sampai terlintas di hatimu, karena benda kebahagiaan itu jangan disangka di gedung mewah, tiada rintihan dan air mata, tiada rintihan dan air mata. Memang ku akui tidaklah sedikit orang yang akan menaburi dirimu dengan berbagai permata intan, karena memandang wajahmu nan rupawan. Tapi yang akan cinta padamu sebagaimana rasa cintaku, sungguh tak akan engkau dapati. Wahai sayangku, candra mataku, jangan sampai terlintas di hatimu, karena benda kebahagiaan itu jangan disangka di gedung mewah, tiada rintihan dan air mata, tiada rintihan dan air mata.
akan menaburi dirimu dengan berbagai permata intan, karena memandang wajahmu nan rupawan. Tapi yang akan cinta padamu sebagaimana rasa cintaku, sungguh tak akan engkau dapati. Kemarin pagi, kulangkahkan kakiku ke rumahnya. Yang kutemui hanya muka cemberut ibunya yang mengatakan bahwa Ana pergi ke Singapura. Tetapi kebohongan ibunya terungkap oleh datangnya surat Ana yang kedua yang kuterima pagi ini. Bunyinya, berulang kali ku mengatakan agar diriku engkau lupakan, karena kini aku telah bersuami. Pintu harapan tiada lagi. Sudah jam 5, Bu. Kok belum berangkat besuk? Ana? Ya? Ibu mau berbicara denganmu. Soal apa, Bu? Kau ya? Ibu peringatkan, Nak. Telah bersuami, bukan? Lalu? Tidak baik menerima tamu bekas pacar. Sementara suamimu tidak berada di rumah. Oh. Coba camkan hal ini, Nak. Oh, Mas Ridwan, mari silakan masuk. Oh, mari, Nak, silakan masuk. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Silahkan duduk di sini, Nak Ridwan. Ya. Kebetulan sekali, Bu. Ya. Hari ini saya dapat bertemu dengan Ibu dan Dek Ana sekali. Ya, ya. Dan kebetulan juga berada di rumah. Oh, ya, ya. Ada keperluan apa, Nak Ridwan ini? Begini. Sehari semalam saya tak dapat tidur, Bu. Oh. Dan akhirnya saya putuskan. Ya. Saya rela melepaskan Dek Ana. Demi masa depan kita semua, Bu. Nak Ridwan. Iya, Bu. Nak Ridwan. Tidak terduga sama sekali oleh ibu. Syukur alhamdulillah. Tuhan Maha Besar, Maha Pengasih Penyayang. Nak Ridwan, Baik, Bu. kau telah dibimbingnya ke jalan yang benar. Terima Kau kasih. akan menjadi manusia berjiwa besar, Nak. Menjadi sarjana, Nak. Dan menjadi anak negara. Terima kasih, Bu. Dan sekaligus saya akan minta doa restu Ibu. Oh, Mau berangkat ke Jakarta, panggilan kerja, Bu. oh, ke Jakarta, Nak. Ya, Berangkatnya kapan, Nak? Hari ini juga, Nak? tidak, Bu. Oh, 3 hari lagi. Dan mungkin masih harus berkemas-kemas dulu. Juga akan bersiarah ke makam Ibu segala, Bu. oh, Ibu doakan semoga semuanya selamat, Nak, dan berhasil. Tenang, Jeng Neti. Ya, tenang ya. Wah, kasihan. Bagaimana, Nak Neti? Tenangkan ya, Nak. Tenangkan. Bagaimana, Nak Neti? Sampai bisa terjadi begini. Nak Hasan meninggal. Dan kau parah lagi keadaannya, Nak Neti. Ibu. Oh, apa? Apa, Nak Neti? Ku ingat Ya. aku kawin dengan dia di Singapura. Oh. Aduh, pelarian Iya, bagaimana? cintaku. Neti. Cintaku ditolak. Ridwan. Oh, Aku, Bu, ya. buat undangan palsu. Oh, Jeng Neti. Oh, Anak kawin dengan Hasan. Aku cinta. Neti. gimana? Ridwan menolak. Oh, Aku kawin Hasan. Ibu. ya, Jeng Neti. Ya. Anak. Ya, Neti. Neti. Ya. Maaf. Mobil tabrakan sehingga
Nak Neti, Jeng Neti. Oh, begini kejadiannya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah-arwah Nak Hasan dan Jeng Neti mendapat jalan yang lapang. Begini akhirnya. Masih jauhkah Mas makam ibumu itu? Tidak. 100 meter lagi kita akan sampai. Oh. Itu kelihatan. Oh iya. Mas, jadi Mas Ridwan sudah tahu ya kalau yang membuat surat undangan palsu itu Neti? Bukan tahu, An. Tetapi sekedar menduga-duga. Oh. Selama setahun aku di Jakarta. Menurutmu, tidak selembar surat pun dariku kau terima? Ya, memang benar begitu, Mas. Padahal, An. Ya? Ada 11 kali ku kirim surat lewat kantormu. Oh. Tiada kuduga kalau Neti pandai membuat fitnah seperti itu. Itulah. Dan dengan tujuan menjauhkan kau dariku. Karena dia mencintaiku, An. Sejak aku berada di Surabaya dulu. Dan kutolak. Neti. Nah, Ana, kita telah sampai. Oh iya. Inilah, An, makam ibuku. Oh. Mama, ingin putramu datang, Ma. Secepat itu kau meninggalkanku, secepat itu kau meninggalkanku. Sedangkan aku, oh belum pernah membalas budi dan jasa-jasamu, membalas budi dan jasa-jasamu. Pernah ku rasakan kemesraan kasih sayangmu. Sejak kehadiranku di dunia ini, lalu kau pergi tiada kembali. Untuk selama-lamanya, betapa bahagianya hidupku bila engkau berada di sisiku. Pernah ku rasakan kemesraan kasih sayangmu. Sejak kehadiranku di dunia
dunia ini, lalu kau pergi tiada kembali. Oh, untuk selama-lamanya, secepat itu kau meninggalkanku. Secepat itu kau meninggalkanku. Sedangkan aku, oh belum pernah membalas budi dan jasa-jasamu. Membalas budi dan jasa-jasamu. Mari Mas, segera kita songsong hari mendatang dengan kelapangan dada kita. Benar, An. Matahari bersinar dengan terang di muka kita. Kita jelang masa bahagia ini. Takdir Tuhan telah menentukan kalau jodoh takkan kemana. Rasa cintaku padamu kasih sesejuk embun di pagi hari. Hanya kau seorang yang dapat memberikan rasa kebahagiaan dan ketenteraman. Kasih sayangku demikian pula, sekejap jua takkan berubah sampai kelak nanti akhir hayatku. Tetapkan bersemi, tiadakan beku. Tetap bersemi, tiadakan beku. Lebih baik ku mati daripada hidupku tiada bergairah lagi. Juga demikian pendirianku, seperti yang engkau katakan padaku. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan cita hambanya yang telah berpadu, tak ingin berpisah, bak sekuntum bunga dengan tangkainya, sehidup semati selama-lamanya. Lebih baik ku mati daripada hidupku tiada bergairah lagi. Juga demikian pendirianku, seperti yang engkau katakan padaku. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan cita hambanya yang telah berpadu,
berpisah, bak sekuntum bunga dengan tangkainya, sehidup semati selama-lamanya, sehidup semati selama-lamanya, sehidup semati.